Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu. Kita kirimkan ke khususnya ke Imam Abu Syai, pengarang kitab Ghayatul Takrib yang akan kita bahas bareng-bareng pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita berjumpa kembali untuk kajian fikih seru. Nah, kita fikih tapi dibikin seru karena nyari ilmu itu harus yang seru, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya fikih dan bagaimana pentingnya kita ngaji fikih karena orang yang paham itu akan lebih cenderung untuk tenang, ya, cenderung untuk bisa menerima perbedaan dan juga ya untuk menjalankan apa saja itu tenang, ya. Sebaliknya orang yang nggak pernah ngaji, orang yang nggak paham, biasanya lebih cenderung gampang ribut, gampang mangkel, gampang sirik dan sebagainya, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab toharoh, bab bersuci, najib nakib. Oke, kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Kita mulai dari air dulu, ya. Yang paling biasa kita gunakan untuk bersuci karena air. Nah, di sini di bab toharoh pertama yang dibahas adalah almiyahu, tapi macam-macam air. Almiyahu allati yajuzu tathiru bihasa ba'umiyahin. Ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahari wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Nah, ini sekalian nanti kita akan tunjukkan bagaimana prakteknya. Ada 7 macam air, 7 sumber air atau 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, biasanya disebut juga dengan air mutlak. Jadi gini ya, cara mendeteksinya gampang. Kalau airnya itu ketika ditanyai itu berasal dari sumbernya, nah biasanya itu air mutlak, bisa digunakan untuk bersuci dan juga dia suci dan mensucikan. Jadi gini ya, nanti air itu dibagi menjadi beberapa golongan. 1, yang suci dan bisa mensucikan. Yang 2, ada yang suci tapi nggak bisa mensucikan. Nah, terus ada lagi yang tidak suci, nah, dan juga tidak bisa mensucikan. Walaupun ada juga yang tidak suci tapi bisa mensucikan. Loh, aneh loh. Nah, oke, yang pertama yang suci dan mensucikan ini biasanya air mutlak. Tadi ada 7 macam menurut Imam ini, Imam Abu Suja ada 7 macam. Apa saja? Yang pertama ma'us sama, air langit atau air hujan, ya. Air hujan ini bisa dipakai untuk bersuci apa saja, ya. Buat wudhu bisa, kalian misalnya pas junub mandi besar mau dan-udanan ya bisa, mau ngeresi telek pakai air hujan juga bisa. Nah, misalnya lantai nih kotor, kupak telek, terus kudanan, dan dengan udan niku airnya kok nopo telek wau hanyut, hilang, udah bersih, nggak ada sama sekali. Nah, itu bisa dianggap suci karena air hujan itu mensucikan. Kalau kalian pas lagi misalnya mau wudhu kok ngantri banyak, wudhu terus dari talang, dari talang itu mbok nggo wudhu, boleh, ya, boleh. Oke, terus selanjutnya yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Ada yang pernah wudhu pakai air laut? Hah? Ya penak toh, ada asin-asinnya. Ya memang rada-rada pliket-pliket piye, tapi itu suci dan mensucikan, ya. Kalian misalnya junub pas kemah, misalnya lo kemah malamnya malam mimpi basah pas kemah, aduh kok kemah di pinggir laut, langsung nyemplung sah, ya. Langsung nyemplung nang segoro ucuk-ucuk ngobar iku pliket kabeh wae. Nah, tapi itu sah, nggih, sah. Misalnya kalian atau pipis di pinggir pantai, cur. Nah, terus kalian ceboke pakai air laut, ya suci. Nggih, suci dan mensucikan. Nah,
ya rada-rada leketno. Tapi nek pas wudu rasa kumur-kumur. Yo, nek kumur-kumur air laut ya tonjo. Ya, ya biasa seperti biasa. Saya pernah wudu sholat di pinggir pantai, di pinggir laut pas pernah. Nah, yo ben pernah merakteke fikih, ngoten lho. Jadi dulu pas waktu SMA habis baksos di mana Gunung Kidul pokoknya dulu main ke pantai Siong waktu masih belum seperti sekarang, dulu belum dijamah manusia. Pantai ini masih bersih, masih asri banget dulu. Nah, pas ke sana kita bareng teman-teman ya ben ngerti prakteknya wudu lah, ya praktek wudu ning laut iki. Ya asin-asin piye, pelikat-pelikat piye. Tapi itu sah, ya, untuk wudu sah. Bahkan hebatnya air laut itu kata Nabi, semua yang ada di laut itu halal, ya, suci, tur halal, ya. Jadi semua hewan laut membawa wahyu, walaupun banyak taringnya cerongot-cerongot tetap halal. Tapi wes iwak wae rasa mbok takoni nek ikan duyung apa putri duyung hukumnya gimana? Wah, sapa yo enak beleh putri duyung. Ya pokoknya semua hewan yang ada di laut halal. Ya, semua hewan yang ada di laut halal. Ya. Oke, yang kedua tadi air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. Nah, air sungai jelas suci dan mensucikan, ya. Jadi kalau kalian di sini ada yang rumahnya belum punya WC ada? Sing le pipis mandi masih di kali ada? Ada Pak? Pak ada. Bagian belakang apa nek misalnya kan nek zaman dulu kan yang di pinggir kali, siapa sing ngomong pinggir kali? Atar. Oh, jidan. Mandi di kali dan. Buka atau kali ini butek. Nah, kalau misalnya kalian mau wudu, kok dilalah listriknya mati misalnya, terus sanyone nggak ngangkat, ya wudu di sungai sah-sah saja, mandi di sungai juga sah-sah saja, ya itu. Nah, ini pokoknya paling umum, ya. Jadi yo kita dulu yo sering mandi di sungai, wudu di. Dulu pas saya di Jepang itu, nah kita pas musim panas, ya. Pas musim panas pernah diajak ke daerah Nasu. Nasu itu daerah yang masih memang dijaga sama pemerintah Jepang, itu asri. Bahkan nggak boleh bangun sembarangan, Starbucks macam-macam nggak boleh sembarangan. Harus disesuaikan dengan tema yang ada di sana. Ada mau bangun 7-Eleven atau Starbucks itu harus dari kayu. Bentuknya harus serba kayu. Karena memang daerahnya masih asri hutan. Jadi masih hutan, sungai ini masih bening banget. Jadi ini ada pas dong musim panas, ikan iwake sak kempol-kempol ki enggak ono sing nyekel. Iku nek navian emang langsung beraksi. Mboten iwake sak pupu-pupu lho. Tapi wong Jepang ra gelem jiko. Pernah tak tanya, kita kira kresek apa? Ternyata ikan banyak banget. Gede-gede sak kempol-kempol. Enggak ada yang ngambil di sungai itu. Setelah saya tanya, ternyata katanya, nek kata orang Jepang loh, nek kata orang Jepang itu karena ikannya nggak enak dimakan, bagi mereka bau tanah. Awak dewe ya di bau tanah, awak dewe ya dipanggang, dibumboni lah. Yo kalau orang Jepang soalnya makan nggak dibumboni, jadi memang merasakan rasa aslinya ikan, ya. Jadi mereka nggak doyan kambing karena terlalu perengus, ya. Daging apa enggak dibumboni, jadi memang pengen merasakan rasa aslinya, nanti loh. Nah makanya ikan itu katanya, nah, ikan itu sing di tanah itu bagi mereka enggak enak. Nah dewe dimangut lah. Nah kembali lagi tadi pas waktu kita diajak nih kok camping di daerah Nasu, dilalah itu campingnya itu di pinggir pantai, apa di pinggir kali. Kali ini masih bening banget. Yo kita wudu mandi yo di kali ini itu, ya. Karena memang masih bening banget. Nah, itu ya sah-sah aja. Mau mandi langsung nyembur di situ ya sah, wudu di situ ya sah, ya. Mau dipakai untuk bersuci misalnya untuk cebok ya sah, ya. Itu air sungai. Ya, terus wa maul bi'ri lan air sumur atau air tanah. Ya. Air sumur atau air tanah. Nah, ini jelas, ya. Suci dan mensucikan. Ya, tapi dengan catatan ketika sudah diambil ke atas, ya, nanti akan berlaku hukum air banyak dan air sedikit, ya.
Jadi air sedikit itu boleh dicur, tapi nggak boleh dicelup. Sedangkan air banyak nanti boleh dicelup. Oke. Nah ini yang harus diperhatikan. Nek masih di sumure, sama nyemplung neng sumur sah-sah wae. Tapi ketika sudah disanyo, sudah diangkat ke atas, sudah dimasukkan ke bak kamar mandi lah, itu sudah mulai harus diperhatikan volumenya. Ya. Nek bak kamar mandi ini kok cuma kecil, satu ember kecil, nggak boleh dicelup. Mbok pipis terus tititmu ndak cemplung najis kabeh ku sak bake. Nggih, kecuali kalau baknya gede. Nggih, makanya nakib. Jadi kalau saya di rumah itu kan ya memang dari dulu cita-citanya bikin kamar mandi itu ya sing gede-gede sisan. Jadi biar lebih dari 2 kulah, jeung ukurannya memang tak buat itu 2 meter kali 1 meter. Wah, jelas lebih dari volume 2 kulah itu. Akhirnya ya nek pas dong males oleh jebur-jebur itu saya nyemplung biur. Tapi ya nggak pernah. Cuma sah-sah saja. Kalau nek wudu sering kadang-kadang kalau wudu itu ben cepet wudunya dicelup. Jadi ya dicawuk terus tangannya dicelup gini. Sah ketika airnya besar. Nggih. Tapi tanganmu bar mangan rendang ya aja. Minyakan kabeh kok. Ketika wudu saja. Nah, ketika wudu itu dicelupkan sah. Ya, atau ketika mandi neng kolam renang, walaupun kolam renang digubung akeh itu ya sah saja, tetap suci karena tergolong air banyak, air besar. Ya. Oke, itu air sumur. Terus wa maul aini, dan air sumberan. Air sumber gitu dari mata air atau dari danau, air sumber, mata air. Itu jelas suci mensucikan. Oh ya, kemarin coba sing habis dari tempat pemandian air panas, itu kan air sumber itu, keluar air itu. Ya itu sah-sah ya, nek kalian mau mandi junub di situ nyemplung yo, karena nyemplung aja. Nggih. Oke, terus wa ma'us salji, dan salju. Nah, kalau sudah pernah lihat salju betul? Kamu di TV. Nek di siapa? Raska di Dieng ada salju enggak? Hah? Ada salju? Sekarang di Korea. Saljunya kayak gimana? Hah? Es nempel di rumput. Oh. Oke, jadi gini guys, bagi yang belum tahu, jadi salju itu memang es, tapi turunnya itu, jatuhnya itu kayak nek sampean tumbas burjo digosrok esnya. Lah, itu kayak es gosrok itu diuncalke Gusti Allah saka dhuwur. Nah, itu turunnya itu ya pelan-pelan, enggak mabok ngono ya mboten. Turun itu ngleang-ngleang. Jadi kalau pas musim salju, nggih, ketika di luar negeri atau di daerah-daerah yang subtropis ketika musim salju kok hujan salju, itu enggak langsung sing adem banget, nggih. Biasanya karena dia enggak langsung nempel, dia kan kayak es. Dia nempel di tubuh kita tapi digini ki hilang. Jadi kalau pas musim dingin, mending hujan salju daripada hujan air. Ini hujan air, wah demi pol, dia langsung nempel langsung basah. Nah karena salju itu gak langsung basah. Dan dia kalau numpuk, itu kan otomatis selain numpuk kan bawa sidik. Itu ya empuk. Bawa bubuk, itu ya gak sakit. Ya, lompat dari lantai 2, wubuk, orang loro, enggak loro. Ya, niku itu salju, ya. Tapi ketika musim dingin, wah pas lagi dingin-dinginnya, nek di luar negeri lah kali-kali beku jadi es, kolam renang barang beku jadi es. Enggak usah jadi wali, bisa jalan di atas air kan. Nah, kembali lagi tadi, tapi yang dibahas di sini adalah salju. Nah, ma'i salji atau air salju, salju bisa digunakan untuk bersuci karena esensinya sebenarnya dia adalah air hujan yang membeku, ngoten lho. Terus caranya gimana? Yo kaya nggosok es es napa? Es burjo. Tadi yo dijukuk. Nah, kula pernah pas waktu dulu di Jepang yo wis ben pernah mraktekke fikih. Jadi ambil saljunya terus diusuk. Yo aja takon rasane kaya ngopo. Jadi ambil gini. Ambil serok gini. Jadi diserok pakai tangan, serok gini terus digosok kayak gini. Bariku masuk angin. Yo adem rek. Nah itu air salju, itu salju.
Ya. Jadi salju boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau kalian misalnya kalian besok ada yang ke luar negeri, misalnya kerja di Jepang atau ke Korea misalnya ya. Terus pas musim salju kok kalian pas lagi dolan, arep pipis kok ora ana kamar mandi. Kalian pipis sur. Cewek enggak apa ya? Anggo salju mau, Cok. Nah, oh, itu sah, ya. Kalian buat wudu ya sah. Nek mandi junub ya sah. Tapi ya bongko masuk rumah sakit pada hipotermia kok. Ya itu salju. Jadi salju bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang terakhir wa ma'ul bardi. Nah, yang terakhir ma'ul bardi ini air embun. Nah, embun bisa digunakan untuk bersuci. Nah, gini kita praktekkan. Ini gini. Kalau tadi air salju itu ya, nah air pada umumnya kan dicawuk gini. Lah, kalau air salju itu kan diambil diserok, terus dikoset-koset kayak gini. Nah, ambil serok gini. Lah, kalau air embun, tahu embun toh? Apa embun? Hah? Godong. Nah, oke. Jadi embun itu yang dimaksud, itu yang sudah nempel di benda. Jadi bukan kok kabut itu terus kamu lewat wudu. Oh, enggak. Ya bener itu nek kamu lewat di kabut kan basah semua. Tapi bukan itu maksudnya. Nah, ma'ul bardi itu kan biasanya nempel di tembok atau nempel di daun. Lah, itu kalian praktekkan, nggih. Dulu saya pernah praktek ya ketika dulu di mana ya? Di Dieng. Enggak. Saya pernah praktek, saya lupa dulu pas waktu di mana. Yo wudhu seadanya. Terus gimana caranya? Karena nggak ada air, pas lagi camping misalnya nggak ada air, ya udah air yang nempel di daun-daun itu kita pakai untuk wudhu. Yang namanya keadaan darurat, gitu. Kalau ada air minum, tetap air minum harus diprioritaskan untuk minum. Nggak boleh air minum malah dipakai untuk wudhu, kecuali kalau banyak. Lah, kalau misalnya di Mekah air zam-zam dipakai buat wudhu, ya boleh-boleh saja. Wong jumlahnya banyak banget nggak terbatas. Kecuali kalian camping, lah airnya tinggal satu aqua tok, mau go wudhu, terus ngombe mati, malah dosa. Jadi tetap harus diprioritaskan kehidupan. Jadi air minumnya tetap digunakan untuk minum. Bahkan kalau kalian bawa hewan, tetap diprioritaskan untuk minumi hewan daripada wudhu. Kita wudhunya bisa pakai yang lain, gitu loh. Enak toh, Gusti Allah gawe hukum wis pau enak loh. Oh jadi gawe ruwet, ya. Oh jadi gawe ruwet. Kalau bisa tayamum, yo tayamum. Kalau bisa pakai seadanya. Jangan maksa, ya. Lah, jangan maksa, malah maksa wudhu Coca-Cola, ya malah nggak salah. Nah, kembali lagi tadi. Kalau wudhu pakai air embun, jadi kalau misalnya ada embun nempel nih, kan basah temboknya atau daun, itu diambil gini, seret, lagi, seret, lagi seret, tempat lain, buat kepala, sekanannya, ambil lagi seret, nah, atau misalnya ada daun, nah. Pokoknya yang penting yaitu diniatkan untuk air itu kita gunakan untuk bersuci. Ingat ya, bedanya mensucikan najis dengan mensucikan hadas. Hadas itu kan sebenarnya disucikan adalah roh kita, jiwa kita. Ya, itulah kenapa nanti akan ada pembahasannya. Itulah kenapa kalau kita kentut yang dibasuh bukan bokongnya, tapi tetap wajahnya. Nah, nanti akan ada pembahasannya khusus tentang wudhu itu. Nah, kita kembali lagi tadi. Jadi itu cara bersuci dengan air embun. Jadi bukan kok embun berterbangan kabut terus gini enggak. Yang diambil yang sudah nempel di benda. Nah, itu boleh. Nanti kalau kalian kepepet misalnya kalian jadi gini artinya kenapa kok sampai air embun sampai istilahnya dikategorikan untuk air untuk bersuci? Saya gini, tidak ada alasan untuk enggak sholat. Tidak ada alasan untuk enggak wudhu. Dimanapun kita berada, tetap harus sholat, tetap harus wudhu. Enggak ada sumur, enggak ada keran, enggak ada air sungai, enggak ada laut. Adanya kok misalnya nempel air embun, ya itu bisa digunakan untuk bersuci. Artinya tidak ada alasan sama sekali untuk enggak bersuci. Itu
Oke. Itu 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Artinya selain ini, nah selain ini tidak sah untuk bersuci. Contoh misalnya tadi ada yang suci dan mensucikan ini tadi. Tapi ada yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Suci tapi nggak mensucikan. Apa? Hah? Air kelapa, air susu, apa mah Coca-Cola, ya, segala macam minuman. Sampeyan wudhu kok teh pucuk harum. Dumeh wong sugih oleh wudhu Coca-Cola. Ya malah enggak sah. Bensin enggak wudhu, sumpet sisane. Enggak sah, nggih. Jadi tidak itu suci, tapi tidak mensucikan, nggih. Ada yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Contohnya lagi air yang sudah dipakai untuk bersuci, misalnya bekas wudhumu jatuh ditadai kancamu, paling antri kesuwen terus tadai pisan. Loh, itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, disebut air mustakmal, ya. Air yang sudah dipakai jangan dipakai lagi. Lah ini menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, kita harus hati-hati ketika misalnya di kamar mandi bak mandine kok kecil cuma seember. Kita harus hati-hati terhadap air yang nyiprat ke ember itu. Takutnya air yang di ember itu sudah tergolong jadi mustakmal, ngoten loh. Nah, karena kecipratan sama air yang sudah kita pakai tadi. Bon. Terus ada lagi barang yang tidak suci tapi bisa mensucikan. Oh, apa itu? Tidak suci tapi malah bisa mensucikan. Apa contohnya? Telek doro. Tahu telek doro? Ah, nek Faiz ngerti maling. Telek doro tinggi napa, Faiz? Ayo wong manding lho. Buat apa telek doro ayo? Telek doro itu di nek zaman dulu, mungkin nek zaman sekarang ya mungkin udah nggak pakai telek doro. Nek zaman dulu telek merpati. Ya Allah, saya eling dulu pas waktu di Mojokerto saya pengen ikut pertandingan taekwondo. Terus saya ke dokter ya kayak kalian kemarin nyari surat kesehatan ke dokter. Wah, buat apa ini? Buat pertandingan, Pak. Pertandingan apa? Taekwondo. Oh, taekwondo. Oh, aku ben melu taekwondo, Mas. Loh, enggak tahu, Pak. Wah, seneng ta dokter melu-melu taekwondo. Oh iya, aku ben melu taekwondo kalau melu silat. Wah, melu silatnya merpati putih. Oh iya. Terus aku pengen mendirikan perguruan dhewe. Apa jenenge? Tak gabungke taekwondo karo merpati. Jenenge apa? Aek merpati. Oh, tak kira temenan melu taekwondo jebul. Nah, itu di luar konteks itu. Oke, jadi telek merpati. Taekwondo dan merpati, taek merpati itu zaman dulu digunakan untuk menyamak kulit. Jadi kulit yang dia sebenarnya najis itu disamak pakai taek merpati tadi. Kalau zaman dulu, nah zaman sekarang udah pakai kimia, udah pakai cairan kimia. Nah zaman dulu memang untuk menghilangkan daging-dagingnya, untuk menyamak supaya sampai siap untuk dipakai, itu memang dulu pakai kotoran merpati. Jadi karena dia keset, jadi dia itu barang najis tapi malah bisa mensucikan, itu loh. Nah, terus kalau yang tidak suci dan tidak mensucikan ya wakai, barang-barang sing najis itu ya apa? Bahwa itu yang tidak suci ya tidak bisa mensucikan, ya umumnya najis seperti itu. Oke. Itu air-air yang bisa digunakan untuk bersuci dan yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalian harus tahu, ya. Lah, termasuk ini nanti akan ada prakteknya, misalnya air zam-zam itu kan sebenarnya air minum. Lah, ini beberapa kejadian, ketika nanti kalian haji atau umroh, terutama pas waktu tawaf. Nah, ketika tawaf di Ka'bah, di sekitaran Ka'bah, itu kalau kalian ngentut atau kalian batal wudhunya, mau nyari tempat wudhu itu jauh, jalannya sini masjid, no.
Tapi jalannya itu cuma mau kencing apa mau wudu tuh jauh banget. Ya. Makanya ada beberapa yang ngakalinya bawa semprotan. Jadi bawa semprotan manuk loh. Bawa semprotan manuk itu kalau wudu ya, praktisnya seperti itu. Ada yang sini. Saya kemarin kebetulan sama Bu Fafa nggak bawa itu. Pas waktu di sana kita merasa kok batal ya. Kayak pengen wudu, terus gimana caranya? Lah saya tanya ke petugas, ternyata nggak ada tempat wudu, adanya di luar itu bareng sama harus jalan keluar masjid dilarang, wah mlebu angel metu maneh. Akhirnya diakali sama petugasnya itu, malah petugasnya kebersihan itu loh. Nggak apa-apa, pakai zam-zam aja, you can use zam-zam. Bahasa Inggris, you can use zam-zam and take wudu, try to find some corner and do wudu there, that's okay. Oh iya. Nah, akhirnya yaitu kita ambil 1 gelas. Jadi yo pengen amannya 2 gelas, tapi kalau misalnya butuh 1 gelas gak banyak yang tumpah, 1 gelas cukup. Jadi gini di Mekah itu, di Masjidil Haram atau masjid di Madinah itu nanti kalian akan lihat di sana itu ada banyak sekali galon-galon air zam-zam. Itu bebas diminum sampai bongkok ya sakarmu, bebas tenan itu. Ya, tapi insya Allah nggak bakal kembung. Itu hebatnya zam-zam. Sepuasnya. Mau minum sepuasnya boleh. Nah, termasuk dipakai untuk wudu. Bahkan ada beberapa pas panas banget, gerujuknya. Wah, pas rano petugas yo. Pas lagi panas-panasnya itu. Jadi, kain ihram dikerukupke terus gerujuki pakai air zam-zam itu ben adem. Lah, wudu pakai 1 gelas seperti ini bisa. Caranya pripun? Ya caranya dicorke sedikit buat wajah. Corke lagi buat tangan, ya sekali-sekali aja, nggak usah 3 kali, namanya darurat kok. 1 kali tangan kiri, atau dibalik tangan kanan dulu ya bisa tangan kanan. Nah terus ambil sedikit buat kepala. Nah terakhir ambil buat kaki, bisa begini, ambil lagi, itu wudu dengan 1 gelas seperti ini cukup bisa. Bahkan di beberapa riwayat Nabi dulu wudu itu cuma pakai satu mangkok air. Jadi prakteknya seperti itu. Makanya wong Arab itu nek beberapa komentar wong Indonesia nek wudu ki rada boros. Rada boros. Woi, ora boros-boros air. Nabi itu enggak boleh boros-boros air. Iya, soalnya di sana neng gurun, enggak semua tempatnya itu memang banyak air. Neng kene alhamdulillah insyaallah Karangmojo iki sugih banyu. Wah, ngeduk sak meter setengah wis metu banyune kene. Nah, itu konteksnya, ya. Jadi memang di beberapa wilayah itu wudune memang sehemat itu, enggak koyok kita cor. Kadang tinggal ngobrol bareng, oh itu, wah cor. Ya kalau bisa jangan sampai buang-buang air, itu ya. Oke, itu tentang tadi prakteknya kita wudhu dengan air. Macam-macam air. Nah, sekarang terakhir kita akan membahas tentang najis. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu, ya, najis ada berapa macam? Najis ada berapa? Nah, kalau tadi kita membahas tentang air yang bisa mensucikan najis, nah, najis itu sendiri ada 3. Apa? Najis mughaladah, mutawasithah, mukhafafah, ya. Mughaladah jelas ngedebat. Mughaladah sing jelas mughaladah itu adalah apa? Babi, cebleng, ya. Khinzir. Nah, khinzir atau babi itu jelas haram dan jelas najis, ya. Kalau anjing itu nuwun sewu, ada beberapa mazhab yang tidak menajiskan. Nah, ini cuma kalau di mazhab Imam Syafi'i buat kehati-hatiannya daripada najis pura, itu najis ya, wis anggap aja najis, ya. Tapi najisnya itu ada beberapa ulama menyarankan yang najis itu sebenarnya adalah air liurnya atau kulitnya ketika salah satu dari kita basah. Nah, itu baru najis. Entah tangan kita yang basah atau kulitnya yang basah, itu baru dianggap najisnya nempel. Tapi kalau misalnya kering semua, wah, ono buldog mbok ngene-ngene,
Misalnya ya dogi nah, misalnya bawa usuk-usuk gon kulitnya nggak sini apa sini ya nggak najis ya sama-sama kering. Tapi nek kalian nggak mantap, kalian ragu ya mending nggak usah wis ngulek-ulek wedhus saya nggak apa-apa daripada nguyak-nguyak kambing ya. Kalau babi no debat babi soalnya gini, yang disebutkan di Quran jelas haram dan najis itu ya babi ya. Sedangkan yang disebutkan di hadis itu cuma Nabi itu mengatakan kalau tempat minummu atau tempat makanmu didilat sama anjing dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah lah, itu terus disinyalir bahwa anjing juga termasuk najis mughaladzah. Padahal faktanya ya non saya ngendikane Gus Ba ya ngendikane Gus Ba sebenarnya di kita pun sebenarnya nggak cuma anjing. Ya misalnya sampean di gelas ya, ini gelas kesayanganmu. Wah, gelas kesayangan gitu. Wah, enak tenan gitu. Misalnya disilih ro Faiz. Nggih, disilih ro Faiz, cuma dipakai untuk minum tok. Ya kita masih oke aja lah. Dienggo Faiz yang minum, dikumbah mana ro Faiz. Ya masih sah-sah saja. Tapi coba didilat ro Faiz. Coba. Misal lo enggak, ini misal loh. Misal, nek mengkor oh ya matur nuwun nah itu. Coba nek enak coba kira-kira mbok kumbah biasa atau lemu ngumbah ayo atau misalnya diombe ketek wis sampe lagi ngombe wah ngombe gelas kesayangan terus karo monyete didadat kalau enggak mbok ngombe mana ayo no gelem ngambung munyuk kan ciuman tidak langsung yuk lah itu maksudnya jadi memang perlu effort lebih ketika dijilat loh. Jadi di sini makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap dijilat itu ya memang najis mughaladzah, ada ya karena ya jijik aja makanya terus ya, effortnya lebih karena didilat. Oh ya, nek didilat kancamu lho, yakin paling mbok buang ke gelas. Ratu peni mana? Ya toh. Itu loh, sempak wis. Sempak misalnya, loh, tinggal kancamu ki najis enggak? Enggak lah. Yo nek kancamu ngompol iki lagi najis. Tapi nyoba, sampean ndek sempak, mbok goleki ra ono. Oh iki sempakmu to? Wah sorry tanggo. Coba isih gelem nganggo mana enggak? Lah itu loh. Kadang-kadang kan sebenarnya bukan masalah di fisiknya, di dohirnya, tapi kadang-kadangnya ada unsur lain. Pun, niku nggih. Jadi kadang-kadang sempak wis dienggo wong liya lho. Ki nggonku ya. Oh iya, Pak. Ya saya tak balik ke. Iki sak dienggo meneh, Pak. Nah, kadang-kadang enggak Faiz ora aku dienggo ora apa-apa. Oh, Faiz zuhud to. Nggih. Pun, niku nggih. Oke, kembali lagi tadi. 1, najis mughaladzah itu pokoknya babi dan keturunannya babi. Misalnya, babi persilangan. Ono babi naksir munyuk. Lo bener ada loh. Dulu masuk koran itu ada babi nikah enggak nikah. Nikah. Babi ini apa? Kentu sama monyok. Ya terus lahirnya itu anak babi tapi wajahnya monyet. Lah kan bingung anaknya siapa iki? Nah. Jadi akhirnya terus disebut yaitu persilangannya munyuk sama babi disebut apa? Mubi. Nyukbi. Niku nggih. Jadi itu ikut najis. Babi misalnya kawin sama sapi. Nah, metune ambo. Lah itu juga dihukumi haram. Pokoknya anak turunnya babi semua dihitung haram. Makanya ada nggak tahu beneran apa hoak nggak ngerti, ada itu loh persilangan sapi yang gede banget motong. Nah, itu katanya persilangan antara sapi dengan babi dan beberapa gen lain. Akhirnya dagingnya itu bisa empuk kayak babi,
tapi dia masih berbentuk sapi. Lah, itu juga haram. Ya, itu haram. Jadi nggak boleh. Persilangannya tetap ikut-ikutan najis mughaladah. Ya. Oke, najis mughaladah. Yang kedua najis mutawasithah. Nah, najis mutawasithah itu pokoknya semua najis selain yang mughaladah dan mukhafafah. Ya telekmu, uyuhmu, apalagi telek pitik, telek sapi, telek jaran, segala macam telek najis mutawasithah. Termasuk khamr. Lah, naudzubillah nggih. Khamr, arak, bir, pokoknya minuman yang memabukkan itu najis. Ya. Jadi dia najis. Cara kecipratan ya wiso, mau wisui. Ya. Karena niku najis. Mutahan itu juga najis. Mutawasithah, ya kudu dikumbah. Nah, misalnya kena awak ya kudu dikebyuri. Ya. Pemane sing najis mutawasithah? Mutahan. Nah, upil najis mboten? Nah, ada barang yang menjijikkan dan najis, ada barang yang tidak menjijikkan tapi najis, ada barang yang menjijikkan tapi tidak najis. Nah, lho. Ya. Nek menjijikkan tapi najis, contohnya apa? Mau telekmu, telek uyuh, nanah, getih. Nah, kan menjijikkan. Cara dikai karena dia memang najis. Ki nanah to. Crot. Ah, misale kono kancamu kon nyetretke napa? Anu napa? Udun. Wah, catat LKB udun nyeprot cerot. Wah, najis itu. Nanah itu juga termasuk najis kalau sampai meler. Misalnya kalian gejeduk, kok cuma beset tok, cuma beset merah-merah tok, itu nggak apa-apa, nggak usah dibasuh. Terhitung najis ketika meler, ketika sampai netes. Lah itu baru najis. Misalnya mimisen, kejeduk, kekampleng misalnya, nggak sampai netes, cuma merah tok, itu nggak apa-apa. Tapi nek sampai, lah itu najis, najis. Jadi yang hati-hati itu. Tapi nek misalnya cuma kebaret, pak, ini mau bar menek, mau kebaret lagi, kebaret cuma merah-merah tok, ya ini sebenarnya darah, tapi dia nggak sampai, horor. Jadi ketika dia nggak sampai netes, nggak sampai ngucur, itu nggak najis, nggak apa-apa. Nah, ada barang yang tidak menjijikkan tapi najis, apa yo? Apa? Apa? Tidak menjijikkan tapi najis, apa? Ya tadi bir, arak, vodka, topi miring, topi jejak, topi pokoknya segala macam minuman keras itu kan nggak menjijikkan, tau buktinya mau ketagihan, tapi itu dihukumi najis walaupun tidak menjijikkan. Loh. Tapi ada yang tidak yang menjijikkan tapi nggak najis, menjijikkan tapi nggak najis, apa ya? Upil, curak, apa mana? Blobok. Nah, yang menjijikkan. Coba kancamu. Masih gila toh. Tapi itu sebenarnya tidak najis. Misalnya kancamu nang sing wilek. Wilek lagi dadi-dadine. Ceng crot. Wah, ijo wae. Wah. Milky green. Maca. Crot kaya macan. Itu walaupun menjijikkan tapi tidak najis. Misalnya sampean turu to ning cedhake kancamu ngiler. Misalnya lo pas kancamu salat to, salat wiridan turu ngene iki, mbok tablek tangi plek. Itu menjijikkan tapi tidak najis, walaupun menjijikkan. Ya coba ambu, menjijikkan itu, plek, itu menjijikkan tapi tidak najis. Sama seperti mani juga, mani itu nggak najis, mani itu nggak najis. Nah, jadi tapi menjijikkan. Ya serasa di mani itu menjijikkan tapi tidak
Najis. Anak mani najis semua kalian ini. Oh, kalian ini terbuat dari mani kok kabeh. Nggih. Tapi tidak najis. Nah, terus yang terakhir tadi najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Ayo. Najis yang ringan, yang mensucikannya cukup diciprati saja. Contohnya apa? 1. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Pertanyaannya, kenapa kok bayi laki-laki, bayi perempuan kok najis? Kenapa Pak Wan? Kenapa Syekh? Pak Andre? Najis mukhafafah kan contohnya air kencing bayi laki-laki. Kenapa kok bayi laki-laki? Ke bayi perempuan kok enggak? Kalau bayi perempuan kok terhitungnya mutawasitoh? Makanya sama lah, mau sok dibedake. Kenapa yo? Ya, mau sok di kampus ilmu tafsir nih. Kenapa ya? Hah? Yang punya adik, yang masih bayi, LKI adik wedok. Kenapa kan adik wedok kok mutawasitoh? Tapi nek sing lanang adik sapa sing lanang kuwi? Sing bar bayi sapa? Prabu, wah Prabu cilik dhewe. Nah, kalau laki-laki kok mukhafafah? Kenapa ya? Woi. Kenapa Pak? Pak Niam, ayo kenapa ayo? Oh, cari di AI dia. Kenapa? Dewasa lebih dahulu. Baleknya lu rian. Tapi kan bayi nih yang dibahas itu. Jadi gini ya. Perhatikan. Najis mukhafafah itu bisa disebut juga, ada yang menyebutkan najis yang sifatnya hukmiyah. Jadi dihukumi najis tapi najisnya memang dianggap ringan. Biasanya karena penyebab munculnya biasanya karena tidak terhindarkan. Lah karena tidak terhindarkan, makanya mensucikannya juga yang enteng, yang gampang diajibat tidak, karena memang tidak terhindarkan gitu loh. Kenapa? Jadi gini, ada yang mengatakan kenapa kok bayi laki-laki? Bayi laki-laki zaman dulu di Arab itu dibanggakan, digendong-gendong, duduk-duduk ke tamu, duduk-duduk ke tanggane. Woi, anakku calon penerus tahta, penerus garis keturunan Surya Diningrat. Wah itu digendong-gendong, duduk-duduk ke. Lah karena zaman dulu belum ada pampers, otomatis kalau sering digendong-gendong mesti ngompol. Lah karena nggak terhindarkan, ya karena mesti kompolan. Nah, makanya karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka itu dihukumi najisnya mukhafafah. Sedangkan perempuan zaman dulu nggih, mboten zaman sekarang lho nggih. Nek zaman dulu punya anak perempuan niku aib. Didelikke, malah lho, jare ndek anak. Enggak. Rasido. Jadi dulu tuh malu, aib. Bahkan naudzubillah nggih, sampai salah satu kenangan yang menyakitkan buat Sayyidina Umar itu kan Sayyidina Umar pernah membunuh anaknya sendiri. Jadi beliau punya anak perempuan tapi diaku laki-laki sama istrinya. Yus gimana caranya? Lanang. Wah, alhamdulillah ada anak lanang, wis seneng banget. Sampai umur berapa bulan baru tahu ternyata anaknya perempuan. Saking marahnya, yo itu menunjukkan zaman Sayyidina Umar memang masih kejem, masih galak, langsung digubur hidup anaknya. Itu dosa yang paling disesali sama Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar pas sendiri sering nangis sendiri, sering gebuki awake dhewe. Nah, itu yang karena terus yang terkenal Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu kan, hisablah dirimu sendiri sebelum besok dihisab Allah. Makanya ketika Sayyidina Umar meninggal, para sahabat tuh rebutan pengen memandikan, pengen ngelihat luka-luka di tubuhnya. Jadi dia sering mukuli diri sendiri, sering menghisap diri sendiri sebagai bentuk penyesalan ini. Gitu loh. Nah, karena apa? Tadi bayi perempuan zaman dulu tuh aib.
Zaman sekarang enggak loh, L, zaman sekarang enggak. Contoh adik laki perempuan enggak. Nah, zaman dulu itu, zaman dulu. Jadi seperti itu. Terus ada lagi soalnya najis mukhafafah yang lain apa yo? Selain air kencing bayi laki-laki. Apa yo? Sing dihukumi juga najis mukhafafah itu madhi. Tahu madhi? Apa madhi, Pak? Yang sudah balik-balik itu, apalagi yang balik sebelum waktunya. Madhi, jadi gini nggih, ini terakhir untuk praktek pencuciannya besok. Nah gini, yang keluar dari ini karena kita laki-laki semua nggih, nggak tahu nih penonton ada yang perempuan. Kalau untuk laki-laki ini penting, nanti bisa disampaikan ke anaknya laki-lakinya atau ke adiknya, ini penting banget. Karena dulu saya nggak tahu, jadi parah. Sama seperti Sayyidina Ali, saya pernah ngalami apa yang dialami Sayyidina Ali dulu. Jadi yang keluar dari alat kelamin laki-laki itu apa saja? 1, pipis. 2, mani. 3, madhi. Ada madhi, ada wadi. Terus ada lagi apa? Penyakit yang metu getih, metu akeh barang. Lo tenan nek batu ginjal nek dianu ya bisa lewat situ. Kemudian pernah nguyuh batu ginjal yang makotak ngono metu akike. Wah, gua akeh mabur sampean. Enggak. Oke, jadi itu nggih, apa bedanya madhi sama mani? Mani hanya keluar dengan cara seksema dalam tempo sesingkat. Oke, mani hanya bisa keluar 1 lewat mimpi basah ketika. Jadi gini nggih, Gusti Allah tuh mau sudah adil sekali, hebat banget desainnya Gusti Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia apalagi yang sudah balik, laki-laki sudah balik, selama dia enggak ditokke dhewe lho ya. Ketika dia balik, testosteronnya sudah aktif, otomatis akan memproduksi mani. Lah, ketika manine itu sudah penuh, otomatis rasa ditokke, otomatis dia akan ke bawah mimpi, hormonnya tadi akan mempengaruhi mimpi, dia ngimpi dan akan ngimpi yang disebut mimpi basah. Mimpi bayangke si suka apa, pokoknya sing akhirnya membuat manine keluar. Nah, itu mimpi basah. Lah, kalau untuk ini, untuk laki-laki dewasa, apalagi yang sudah menikah, itu yang mani akan keluarnya mesti sengaja. Nah, enggak sengaja ora mungkin lah, ngerti-ngerti. Apa iki? Nah, mani enggak mungkin. Nggih. Jadi mani itu keluarnya sengaja dan kerasa. Itu mani. Bentuknya pekat, putih dan rada mambu. Mambune kayak apa ya? Kayak pandan. Itu. Lah, beda sama madhi. Lah, kalau madhi itu bening. Perhatikan, itu tenanan. Zaman kula mbiyen nom seperti kalian, zaman kula mondok riyen, gara-gara kula ora ngerti tentang niki, kula odas adus terus. Jadi gini, madhi itu tiap orang beda-beda. Ada yang gampang keluar madhi, ada yang biasa enggak gampang keluar. Nah, Sayyidina Ali itu dulu sampai diceluk al-madha karena gampang keluar madinya. Dia lihat istrinya sendiri saja. Kalau lo beneran, lo alhamdulillah nek ndelok bojone terangsang iku. Bahaya ndelok wedhus terangsang goblok ya. Ndelok kethek kawin kok sampean. Psikopat yo. Nah, jadi gini loh. Ada orang yang melihat istrinya sendiri saja terangsang, terus tiba-tiba keluar madine. Madhi itu soalnya keluarnya nggak bisa dikontrol dan nggak bisa disengaja, nggak ngerasa, ngerti? Apa ini? Pelikat-pelikat bening. Nah, bentuknya ini bening, kayak umbel nek meler sing lagi anyaran lah sebelum jadi Milky Green. Nah, sing masih bening, pekat, bening, lengket, lah itu madhi. Lah, Sayyidina Ali dulu mondar mandi terus, mandi dikit mandi didangun sama Kanjeng Nabi. Loh, Ali sampe ini ngopo mandi. Wah, Kanjeng Nabi, wah metu terus enggak kerasa tiba-tiba keluar, tiba-tiba tahu-tahu tak demok wis keluar. Sampe napa? Gara-gara apa? Loh, gara-gara lihat istrinya sendiri gini. Iku dudu mani, iku jenenge madhi. Madhi itu najis mukhafafah.
nggak perlu mandi, cukup diciprati saja. Ya nek titikmu dibasuh, tapi bajunya cukup diciprati air. Itu sudah sah. Saya dulu nggak tahu. Wah, biar pernah neng pameran komik. Wah, diutus sama guru seni rupa saya, kon melu pameran komik. Wah, pameran komik. Wah, komik Indonesia. Kono Wonder Woman. Metu madine. Waduh, atus nanti iki. Nah, karena nggak tahu ternyata itu madhi. Ingat, madhi itu najis tapi nggak perlu mandi. Sedangkan mani itu suci tapi harus mandi. Kalau madhi itu dianggap najis mukhafafah karena nggak terkontrol. Kita nggak tahu wis basah gitu aja. Dan karena volumenya juga nggak terlalu banyak, kadang-kadang nggak tahu kalau ternyata keluar itu nih, ngoten loh. Sedangkan mani itu keluar mesti harus disengaja, dengan cara seksama dalam waktu di tempo singkat-singkatnya. Pun itu nggih. Jadi biar tahu bedanya, itu dihukumi najis mukhafafah. Jadi najis yang tidak terhindarkan. Bahkan ada yang mengatakan nek numpak motor terus kecipratan perjalanan ini cerai. Wah, sudah. Lah itu juga ada yang menghukumi najis hukmiyah, itu cukup diciprati saja, nggak perlu ganti baju. Nek kalian lagi neng perjalanan jauh seperti itu, lah itu cukup diciprati air, nggak usah dicopot kelambi baju nih. Kecuali memang ada baju lain ya mending diganti. Tapi memang darurat ya cukup ciprati air. Karena itu hukmiyah hukumnya, ya najis mukhafafah tadi. Oke? Saya kira itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nggak kerasa sudah jam 9:30. Semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan praktek menghilangkan najis. Nanti akan kita praktekkan menghilangkan telak, menghilangkan najis. Misalnya di karpet seperti apa, di lantai seperti apa. Nah, biar nggak salah kaprah. Ono najis yang musola malah keilemah. Yo kesampar wah malah tambah najis kabeh. Oke, akan kita bahas besok, ya. Semoga tetap semangat, ya. Al-Fatihah.